Oke teman-teman, kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai statistik deskriptif ya. Nah, pada pendahuluan statistika kemarin ya, kita sempat mempelajari ya tentang sampel, kemudian pengambilan sampel seperti apa. Nah, kali ini diasumsikan kita sudah mendapatkan data dari sampel-sampel kita, kemudian kita akan melakukan analisis statistik ya. Nah, analisis statistik ada dua, ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Kali ini kita akan fokus membahas tentang statistik deskriptif. Nah, secara umum statistik deskriptif saya yakin lah teman-teman pasti sudah membahas atau maksud saya sudah pernah menjalaninya ya semasa SMA, itu saya yakin bahkan di semester 1 kuliah pun pasti juga pernah melakukan ini gitu. Nah, secara umum Nah, sebenarnya untuk statistik deskriptif sendiri, tujuan utamanya adalah untuk meringkas kumpulan data. Dan pada intinya, dia nanti akan membantu mendeskripsikan suatu data. Nah, apa sih sebenarnya yang dideskripsikan? Yang pertama adalah mendeskripsikan sifat memusat dari suatu data, ya, indikator kecenderungan sentral gitu. Intinya lebih ke kalau kita punya ratusan ribuan data, itu sebenarnya utamanya atau pusatnya data itu ada di mana ya. Nah, indikator kecenderungan sentral atau sifat memusat ini sering digambarkan dalam data mean, median, dan modus ya. Kemudian hal lain yang dideskripsikan adalah variabilitas dari data tersebut ya. Bagaimana sebaran dari data-data tersebut? Apakah sangat besar variasinya atau kecil? Nah, biasanya data berupa simpangan baku atau standard deviation ya, atau berupa correlation variation ya, coefficient variation ya, CV ya. Nah, pertama, kita akan bahas dulu tentang sifat memusat dari suatu data atau kecenderungan memusat dari suatu data. Nah, yang pertama adalah mean atau sering kita sebut dengan rata aritmatika. Nah, ini merupakan yang paling dasar dan saya yakin teman-teman tahu jika kita punya 10 data dengan nilai yang berbeda-beda, nah, kita akan mencari nilai tengahnya, ya, rata aritmatika atau sering disebut dengan nilai tengahnya. Nah, di sini syarat suatu data itu digunakan mean sebagai kecenderungan memusatnya adalah apabila tidak ada pencilan, dalam artian datanya secara visual jelas tampak-tampak itu hampir rata. Dalam artian ya antara yang besar dan terkecil ya, kemudian nilai tengahnya itu hampir rata. Nah, kita bisa menggunakan rumus berikut ini ya sebagai cara untuk memperoleh nilai mean atau rata aritmatika. Saya yakin sudah tahu ya jika kita punya, anggaplah di sini ada 10 data, kita jumlahkan totalnya berapa, jadi total dari nilai seluruh data dibagi dengan jumlah N. Di sini jumlah sampelnya ya. Tadi adalah rata sampel. Nah, sekali lagi sampel itu kan dia belum tentu bisa menggambarkan data seluruh populasi. Nah, jadi sehingga sering dihitung pula rata populasi. Nah, rata populasi itu dihitung menggunakan jumlah dari hasil sampel ya, jumlah rata sampel dibagi dengan jumlah N. Selanjutnya rata berbobot. Nah, kalau misalnya ini contoh data pengukuran distribusi ukuran partikel suatu serbu. Misalnya setiap nilai itu memiliki bobot tertentu. Nah, di sini dicontohkan ya ada nilai W dan juga nilai X ya, di mana W itu merupakan bobot ya, W merupakan bobot dari setiap nilai X. Sehingga nanti pembaginya bukan lagi jumlah N tapi jumlah dari W. Ya, W di sini sebagai bobot. Kita lihat contoh di sini.
Ya, ada merupakan kolom pertama ini adalah ukuran dari pengayaknya, ya. Kemudian ini nilai lognya. Lalu ini bobot sampel yang terdapat dari masing-masing nomor ayakan. Nah, ini ya, di sini kita menghitung dulu bobot dari masing-masing nilai. Ya, karena setiap data ini memiliki bobot yang berbeda-beda. Dalam hal ini, bobot yang dimaksud adalah perbedaan ukuran partikel, ya. Sehingga untuk mencari jumlah atau untuk mencari raratanya, kita hitung dulu, ya. Kita kalikan dulu bobot dengan nilainya, kemudian dijumlahkan, lalu pembaginya adalah jumlah dari bobotnya. Ya, jadi ini kalau digambarkan sebagai berikut. Jadi nilai W-nya adalah log shift-nya atau nilai log-nya dari pengayaknya. Sedangkan untuk yang nilai X-nya itu adalah bobot dari, dalam hal ini nilai dari data kita, yaitu bobot serbuknya. Nah, mungkin teman-teman bingung kapan kita menggunakan rata dan juga kapan kita menggunakan rata berbobot. Kita lihat kedua data berikut ini, ya sebenarnya tabel yang pertama dan tabel yang kedua ini merupakan data yang sama, hanya saja saya sajikan dalam bentuk yang berbeda. Nah, kalau kita memperoleh atau menyajikan data menggunakan tabel yang pertama ini, ya, maka kita cukup menghitung menggunakan rata saja, karena setiap setiap sampel digambarkan satu persatu, bobotnya sama antar satu data dengan data yang lain. Sedangkan di sini kalau kita menggunakan sampel yang kedua atau data yang kedua ini, kita lihat bahwa sukarelawannya itu sudah dikelompok-kelompokkan dan setiap kelompok punya bobot sendiri-sendiri. Sehingga jika kita hitung raratanya, ya kita harus menggunakan rata berbobot. Coba teman-teman hitung, ya nanti saya yakin akan mendapatkan hasil nilai rata yang sama untuk kedua data berikut ini. Bedanya, kalau yang nomor satu tadi, coba teman-teman hitung menggunakan rumus rata, sedangkan untuk data yang kedua menggunakan rata berbobot. Nah, kecenderungan memusat yang kedua adalah nilai tengah atau median. Nah, nilai tengah atau median ini ya sebenarnya diperlukan apabila kita memiliki data yang ada pencilannya. Maksudnya pencilannya apa? Kalau teman-teman melihat di sini, ya, data ini, nilai min-nya itu ada di sini. Ya, kalau median itu kan nilai tengah ya. Ketika kita mengurutkan suatu data, kemudian kita cari nilai tengahnya berapa ya. Sama ini sebenarnya kecenderungan memusat juga. Nah, median ini digunakan jika memang data kita itu punya kecenderungan untuk lebih banyak datanya, distribusinya di suatu sudut tertentu. Nah, coba teman-teman lihat, ada data di sini ya. Datanya kecenderungannya berada di satu daerah tertentu. Beda dengan yang min tadi. Ketika kita melihat yang min tadi, distribusinya merata gitu ya. Jaraknya merata. Sedangkan di sini untuk nilai median, di wilayah ini dia lebih padat datanya. Nah, itu kita bisa menggunakan nilai median sebagai kecenderungan memusat. Nah, sebenarnya kalau ditanya kapan kita pakai min, kapan kita pakai median gitu ya. Nah, jadi intinya kita akan pakai median jika kita punya data yang outlier atau data pencilan. Intinya itu tadi ada data yang nilainya sangat jauh berbeda dengan kumpulan data lainnya. Maka kecenderungan memusat yang tepat adalah kita gunakan median. Ya, sedangkan jika secara umum kita lihat datanya oke, merata, kita bisa menggunakan min sebagai kecenderungan memusat suatu data. Ya, nih gunakan median jika distribusi datanya punya nilai ekstrim atau outlier. Kemudian modus. Nah, modus atau mode ini merupakan nilai
dengan puncak frekuensi yang tertinggi. Nah, modus ini juga merupakan kecenderungan memusat dari suatu data yang lebih efektif jika kita memiliki data yang polimodal, dalam artian dia punya dua nilai yang tinggi. Kalau kita lihat gambar ini ya, kalau kita pakai nilai tengahnya di sini, ini datanya akan sangat tidak valid karena sebenarnya frekuensi terbesar itu ada di dua titik. Ya, ada di dua titik, yaitu setelah min dan juga sebelum min. Maka untuk data seperti ini akan lebih baik menggunakan modus. Dalam artian kecenderungan memusatnya nanti tidak hanya satu, melainkan ada dua data. Ya, ada dua kecenderungan memusatnya, yaitu modus yang pertama, yang ini, dan modus yang kedua. Itu boleh-boleh saja kecenderungan memusatnya lebih dari satu. Nah, sekian dulu ya kita penjelasan tentang kecenderungan memusat. Untuk tentang variabilitas atau kecenderungan penyebaran data akan kita bahas di video yang lain. Oke, semangat!